وحده لا شريك له. Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istri. Rela. Ane turunan Nabi, ente punya istri, cerai, nanti ane kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu, apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1, sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama Roma Irama marah juga. Roma Irama sampai ditelepon marah. Kata Roma Irama, siapa lu negur-negur gue? Wih, hebat juga tuh Bang Haji. Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Ambil contoh ya, ini bukan penelitian filologi, ini penelitian sosiologi. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu. Carok. Kan? Iya. Ya, saya kira Madura, ya? Mas Pras kan orang Madura. Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Bener. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri itu orang dalam arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini
mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istri. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Nggak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau nggak cantik nggak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah agama. Masalah agama saja. Itu sudah masuk masalah sosial. Persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu memang ada. Seperti memang itu. Ada. Luar biasa, luar biasa. Ini bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini itu valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi yang dijadikan acuan itu syafaat. Ya. Syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. Bahkan bukan cuma hal itu, Ustaz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga? Gak perlu dijawab deh. Iya, saya menyaksikan itu. Menyaksikan kan? Ya. Sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah, melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Iya. Jadi di sini kita ini ya teman-teman, terkhusus Profesor Manahim Ali, di sini beliau sebagai seorang yang memiliki data, ya, memiliki kemampuan untuk membedah sesuatu dengan secara ilmiah. Ini pasti tidak boleh dipatahkan hanya dengan sekedar opini ya. Oh, tidak boleh. Harus dengan data juga. Harus dengan data. Kalau kalian merasa sayang, nih pertama sayang kan Ustadz ya, sayang kepada habaib yang kalian anggap itu sebagai orang yang luar biasa lah keilmuannya. Tapi kalau berbicara nasab, tunggu, butuh data untuk menjelaskan hal itu. Terus yang kedua, kalau merasa peduli terhadap Islam, lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyadarkan umat dari lelapnya mereka tidur oleh doktrin tadi. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Bahkan kalau kita berbicara sejarah, katanya ya Ustadz ya, dulu ada salah satu habib yang dilantik atau di apa gitu oleh Belanda. Itu bagaimana ceritanya? Apakah benar ada seperti itu? Ya, memang faktanya ada, dan itu tercatat dalam tulisan-tulisan orang-orang Belanda sendiri. Orang Belanda sendiri? Ya. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Namanya Snoek Rogonya. Nah, itu siapa itu? Itu seorang ahli filologi juga. Filologi juga? Ahli filologi. Tapi dari Belanda? Dari Belanda. Dia gimana? Menuliskan apa dia? Dia mengatakan bahwa yang namanya Habib Utsman bin Yahya itu teman dekatnya. Teman dekat yang tadi Belanda itu. Snoek Rogonya. Itu dia nuliskan apa, Ustaz? Ya, berkaitan dengan dia berhak untuk dilantik menjadi seorang mufti di Batavia dan mendapatkan gaji besar oleh Belanda. Dan memang dijadikan oleh pemerintah Belanda sebagai pemberi stempel semua keputusan Belanda. Termasuk ada pemberontakan di Cilegon, di Banten, yang para ulama pribumi memberontak kepada Belanda dianggap sebagai tidak syar'i. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Iya. Dan itu fakta real, ada itu. Dan ada buku atau kitab yang ditulis oleh beliau menyebutkan nama khas Cilegon, dan orang yang memberontak, siapa memberontak kepada pemerintah Belanda, maka dianggap sebagai keluar dari syariah.
Sampai seperti Berarti mereka yang syahid membela tanah air menentang Belanda mereka kafir. Ya saya tidak mengatakan begitu. Tapi kan tapi kenyataannya faktanya ke begitu, situ, kan? iya. Sampai seperti Sampai itu. di titik itu. Iya. Dan ini Habib bin Iya. Yahya. Bin Yahya. Marganya jelas bin Yahya. Bin Yahya ya. Iya. Ini bukan omong kosong ya teman-teman, datanya ada dan Dan profesor kitabnya ada yang sampai sekarang beredar di tengah-tengah kita ada. dan kalian bisa baca loh. Iya kan? Manhaj al-Istiqomah judul kitab. Judul kitabnya. Silahkan beli, silahkan cari biar kalian Murah tuh- bukunya itu, cuma 10.000 kalau nggak salah. Berarti kecil. Tipis, bukunya tipis. Tapi di situ tertulis peristiwa pemberontakan Cilegon yang melawan Belanda itu dianggap melanggar syar'i. Ada. Itulah sebabnya pemerintah Belanda memberikan kewenangan kepada Habib Utsman bin Yahya Iya. untuk menjadi mufti Batavia. Sampai diberikan gelar ya. Ya, diberikan gelar. Tapi Kalau bukan hanya gelar, bukan hanya gelar, tapi juga diberikan uang. uang. Ada 100 gulden kalau tidak keliru. Per bulan. 100 gulden. Itu berapa Per kalau bulan. dirupiahkan? Wah, itu harus dihitung-hitung lagi. Tapi intinya tidak sedikit ya. Oh Bang, ya? iya, jelas. Tidak sedikit. Tidak sedikit tuh. Aduh, ini sangat menyayat hati ya teman-teman. Padahal Jadi kalau saya harus menjelaskan ya, Iya. ini bukan persoalan agama saja. Betul. Bukan hanya bicara nasab. Ini bicara mengenai keadilan. Keadilan. Ini bicara mengenai sosial. bahkan kemerdekaan. Iya. Kita nggak boleh ada perbudakan ya. Nah, Tapi itu dia. sekarang perbudakan spiritual itu luar biasa. kolonial. Kolonialisasi masih ada sampai sekarang. Itu problem besar masyarakat kita. Gaya beragama secara primitif itu masih ada sampai hari ini. Bukankah kita ini mengaku sebagai manusia modern? Tapi gaya beragama secara primitif itu masih terulang dan terus terulang Dan masih dilakukan sampai sekarang. sampai sekarang. Siapa yang harus bersuara? Kalau bukan kita. Kalau bukan orang-orang yang punya kepedulian persoalan itu. Kalau semua orang diam, ini akan terus-terusan dikonsumsi oleh publik. Ini tentang Aqsal Madinah. Jadi zaman dulu ceritanya begini. Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk menyebarkan tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Isa mempunyai murid. Muridnya ini diutus ke sebuah kampung untuk menyebarkan agama Islam. Muridnya ini 3. Kemudian ditolak oleh orang kampung. Tapi alhamdulillah di kampung itu ada rajulun yas'a. Siapa? Rajulun yas'a ini menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid atau yang dikenal dengan Tafsir Munir, namanya Habibun Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib ini Habib asli pakai sod. Ini Habib pakai Habib An-Najjar, namanya Habib. Diutus 3 utusan oleh Nabi Isa, ditolak oleh orang kampung. Tetapi di kampung itu ada seseorang yang adanya di pojok, kemudian mengajak orang kampung itu untuk menerima utusan Nabi Isa. Qala ya qaumi ittabi'ul ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum. Ikuti ini 3 utusan. Al-Mursalin, kata Syekh Nawawi di dalam Tafsir Munir, Al-Mursalin itu alladzina adharud dalila wa awdahu lakumus sabila. Orang-orang yang membawa dalil. Habib An-Najjar mengajak orang-orang kampung Imtaqiyah untuk mengikuti orang-orang yang membawa dalil. Man adharu alladzina adharud dalil wa awdahu lakumul sabil.
orang-orang yang memberikan dalil, orang-orang yang menjelaskan jalan. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebenaran, dia membawa dalil, pegang. Kalau ada orang datang membawa kebenaran tanpa adanya dalil, tolak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang kamu tidak tahu dalilnya. Ada orang ngaku-ngaku miskin ke RT, atau jangan ke RT, ngaku miskin di rumah sakit, betul apa tidak? Saya miskin, kata petugas rumah sakit, mana dalilnya? Dalilnya harus bawa, ngaku miskin supaya gratis di rumah sakit, harus ada dalilnya, betul apa tidak? Dalilnya adalah surat keterangan RT, RW, kecamatan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan bahwa dia adalah orang, maka bisa gratis di rumah sakit. Pak, saya nggak mau bayar Pak, orang miskin. Mana dalilnya? Ini Pak, keterangan dari RT-nya. Ini keterangan miskin dari RW, ini keterangan miskin dari kecamatan, ini keterangan miskin dari dinas sosial, ini keterangan miskin dari dinas kesehatan. Baru rumah sakit menggratiskan orang yang mengaku ngaku miskin aja Pak. Pak, ya ngerokok baik. Harus ada apalagi orang yang ngaku cucu, betul apa tidak? Orang yang ngaku miskin harus ada dalil, apalagi orang yang ngaku cucu. Mana dalilna? Ngaku-ngaku cucu Nabi, mana kitabnya? Mana hasil tes DNA-nya? Oro-ono kita belaka, sejarah helaka, tes DNA-nya melenceng ning dindi, tes DNA-nya melenceng nangen dindi. Ada di Indonesia Bu. Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini apa namanya, sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Habib. Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 juta. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap,
Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengerin saya ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Lah kita nyari-nyari duit, gelati duit 40 juta gati bu ya, nggih. Megawe ning Tangerang gaji ya 4 juta, berarti 40 juta ya kita megawe ning pabrik 4 bulan 10 bulan nggih. Lah dia datang hanya dengan menjual baginda Nabi, dia pengen dapat duit 40 juta. Na'udzu, orang-orang yang menjual nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yang keras, yang keras. Saya tanya sekarang, Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rizik turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Taufik Segaf turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ibunda Khadijah Al-Kubra akan tersenyum kepada orang-orang Purbalingga. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra akan berbahagia kepada orang Purbalingga. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan akan tersenyum kepada orang Purbalingga, kepada masyarakat Nusantara yang sudah menyelamatkan nama baik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang sekarang
yang dia bukan turunan baginda Nabi, tetapi dia mengaku-ngaku keturunan baginda Nabi. Dengan pengakuannya itu dia membuat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperas, membuat umat Nabi Muhammad SAW dihina-dina, membuat umat Nabi besar Muhammad SAW berpecah belah. Orang-orang semacam ini dari sisi ilmu nasab bukan turunan Nabi, dari sisi ilmu sejarah bukan turunan Nabi, dari tes DNA bukan turunan Nabi, dari akhlak ba'id, jauh dari keturunan Nabi. Akhlak Nabi begitu luhur, senyum mengembang setiap ketemu dengan orang lain, menyayangi orang lain. Setiap ketemu orang punya uang, dikasih uangnya oleh baginda Nabi. Lagi bawa begini nih, bawa jas, apa ini namanya nih, jubah, diminta orang karena ada dua, satu, dua. Kalau turunan Nabi itu harus sama dengan Nabi. Kalau lagi bawa jubah, beb, jubahnya satu buat aneh, langsung dikasihin. Itu ciri-ciri daripada turunan. Sekarang Laskar jajal kalau ada Habib lagi bawa mobil, beb, mobilnya buat aneh. Kalau dia kasih itu mobil, dia turunan Nabi. Kalau tidak kasih itu mobil, jangan sampai engkau percaya bahwa dia keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Setuju? Ada Habib datang ke Kiai bawa mobil. Beb, bawa apa ke sini? Mobil. Mobilnya buat aneh aja. Sebelum diminta, minta dulu. Sebelum dia minta uang, minta dulu apa yang dia bawa. Dia bawa udang-udang begini, pinta. Dia bawa jubah begini, pinta. Wah, berarti Ki Imad nanti kita minta coba kasih enggak? Ya enggak. Aneh kan nggak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Apakah orang yang datang ke rumah kiai minta uang 40 juta itu turunan Nabi? Apakah ada orang yang menghina orang lain itu turunan Nabi? Orang yang mulutnya selalu mencaci maki Presiden Indonesia dengan alasan-alasan PKI, alasan antek asing, ijazah palsu, apakah orang semacam itu pantas jadi cucu Nabi apa tidak? Dia cucu Nabi bukan? Orang yang selalu membuat keonaran. Orang kampung kita suruh demo tiap hari nggak dibayar. Katanya untuk bela agama Islam. Kemudian orang-orang kampung kita meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kegiatannya, suruh demo tiap hari. Dia yang dapat duit, orang-orang kampung kita yang kerjaannya acak-acakan, ekonominya murat-marit, istrinya muring. Tahu muring? Istrinya muring, ngambek, marah-marah karena dia jaga warung ditinggalin. Apa betul? Dia bertani, taninya macul tidak disempurnain,
dia jagain pancingan lele. Pancingan lelenya ditinggalin. Kenapa? Suruh demo, katanya membela agama, menurunkan antek-antek Cina, menurunkan antek-antek asing. Tapi ternyata perjuangan mereka semata-mata bukan untuk agama, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa, tetapi untuk tingginya nama mereka sendiri dengan mengorbankan putra-putri Indonesia agar masa depannya acak-acakan, tetap miskin, melarat, tidak punya pekerjaan. Na'udzu